Video ini khusus ya untuk siapapun itu, entah itu untuk penyanyi, entah itu untuk pencipta lagu ya. Gini ya, untuk para penyanyi, lu nggak ada pencipta lagu selesai lo gitu ya. Untuk para pencipta lagu juga, kalau nggak ada penyanyi yang bisa nyiptain lagu lu, ya lu juga nggak akan bisa ada ruang untuk nyalurin atau ngeluarin apa yang potensi lu gitu kan ya kayak gitu. Karena kita ketahui ya, nggak banyak seorang penyanyi yang bisa menjadi seorang komposer, gitu juga sebaliknya nggak banyak juga seorang komposer yang bisa jadi penyanyi gitu kan ya. Ya oke, karya mereka itu bagus, mereka itu pencipta lagu, mereka bisa menemukan nada-nada yang cocok, mereka bisa menemukan bahkan siapa yang cocok nyanyiin lagu ini gitu kan ya. Dalam pertanyaan kita, ya kenapa lu nggak buat musik yang memang cocok buat diri lu gitu kan. Gini ya, kalau dalam berilmu itu katakanlah ada part-partnya gitu kan. Artinya gini, ada orang yang memang spesial atau punya potensi lebih dalam satu hal, ada juga orang yang memang dia punya potensi lebih dari satu hal, meskipun itu masih dalam satu bidang. Jadi maksud gue gini, ada orang yang cuma bisa nyiptain lagu aja tapi nggak bisa nyanyinya. Ada orang yang cuma bisa nyanyi aja tapi nggak bisa nyiptain lagu. Tapi itu dua-duanya berada dalam satu bidang, itu bidang musik ya. Tapi ada juga yang bisa keduanya, ya ada banget gitu kan. Yang paling kita kenal, yang pasti kalau menurut gue satu-satunya orang yang paling emang bener banget itu dia itu seorang penyanyi, seorang pemusik. Yang benar-benar itu ya hanya Pak Haji Rhoma Irama doang. Oke, Ariel saat ini ada, oke. Tetapi katakanlah kelasnya gitu, sampai saat ini belum ada yang menyentuh, gue bilang belum ada yang menyentuh kelas dari seorang Pak Haji Rhoma Irama gitu kan. Ada Yopi itu baru aja didaulat sebagai seorang komposer yang lagunya itu paling banyak didengar di Indonesia, oke? Yang paling banyak didengar lagu-lagunya di Indonesia. Kita lihat kapan kita dengar Yovie Widianto menyanyi, oke? Ada juga Ahmad Dhani nyiptain lagu, dia pencipta lagu yang jago, tapi dalam nyanyinya ya sosok lah gue bilang. Dan berkali-kali gue bilang, ciptaan Dhani itu hanya bagus di Dewa 19. Oke. Nah, jadi memang semua dalam ilmu itu, semua dalam keahlian, semua dalam potensi itu ada part-partnya. Ada satu part yang kita pikir, ya kenapa lu nggak sekalian aja, tapi nggak mudah semua itu gitu. Nggak mudah dan bahkan nggak bisa sama sekali gitu. Kita kenal Ricky FM misalkan gitu ya, dia ciptaannya agak kurang bagus gimana, tetapi kan apakah kita pernah dengar dia nyanyi? Ya enggak. Jadi artinya justru di situ potensi yang keluar itu, entah itu dari Yopi, dari Ricky, dari Dhani, bahwa ini lagu gue ini bagus dinyanyiin oleh si A. Artinya mereka pun menyadari ini gue ini hanya bisa bakatnya itu dalam menciptakan lagu, tapi belum dalam musik. Sama seperti Maya kalau jadi juri, kan Maya Estianty tuh bilang gini, lu harus nyanyi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau gue suruh nyanyi kayak gitu ya nggak bisa. Nah inilah bukti fairnya seorang musisi atau seorang seniman ya. Nah kalau dalam hal misalkan uh, ke, haknya dalam karya, ya gue bilang sih, siapa yang nggak punya hak dalam sebuah karya, atau siapa yang nggak punya hak dalam sebuah tatanan kehidupan ini? Semuanya punya hak, terutama juga pencipta lagu, dia punya hak untuk dibayar, tapi sistem itu belum ada di Indonesia. Adapun di undang-undang belum begitu lengkap, dan akhirnya sekarang direvisi lagi, kan kayak gitu. Ya sekarang para penyanyi misalkan berkoar-koar, ya ini harusnya nggak gini, nggak gini, nggak gini. Kita pun nggak bisa menutup mata, para penyanyi pasti paling gampang membuat atau dalam tanda kutip mencari nafkahnya ya. Karena ketika ada job, ambil, terima uang, beres gitu. Tapi kalau untuk pencipta lagu, ya mereka itu kan lebih ke di belakang layar. Mereka, para penonton pun atau para audiens juga akan ngelihat itu lagu ciptaan siapa, tapi siapa yang menyanyinya. Gitu. Padahal di belakang para penyanyi itu banyak banget aktor-aktor yang harus dihargai juga. Sama seperti, sorry itu gue bukan menyamakan pencipta lagu dengan kru, ya bukan. Sama seperti ini, seorang band atau seorang penyanyi, seorang performer, gak bisa apa-apa tanpa kru juga gitu kan ya.
Tapi kru itu kan dia dibayar. Nah, masa kru aja dibayar, tapi pencipta lagu nggak dibayar, kan nggak adil juga, gitu. Kayak gitu. Jadi di sini memang para pencipta lagu memang selayaknya mendapatkan haknya. Dan ini semuanya sekarang menuju sebuah sistem yang mana nanti pencipta lagu pun akan mendapatkan apa yang dia harusnya dapatkan dari karyanya, kayak gitu. Dan harusnya ya, ini menjadi satu kesatuan dan gak saling bertuburukan satu sama lain. Kan, asalkan memang penyanyi itu bertanggung jawab, dia bayar tanpa disuruh, ya itu oke. Tapi kan gue bilang bahwa ketika kita menuntut etika dari seseorang, ketika menuntut etika baik dari seseorang, sama kita dengan mencari emas di dalam gurun pasir, artinya ya kapan ketemunya kan gitu. Kecuali emasnya itu datang sendiri gitu. Ya artinya kapan itu ada emas sendiri kan nggak akan bisa kecuali kita cari. Bahwa kalau kita hanya menuntut etika ya nggak akan beres-beres perseteruan ini. Jadi memang lebih baiknya ada aturan yang mengikat sehingga nanti ada teratur pembagian, katakanlah pembagian rezekinya, pembagian nafkahnya, tanpa kita menuntut etika atau itikat baik. Tanpa etika dan itikat baik sekalipun, kita sudah bisa menyatakan bahwa ini aturannya sudah ada, aturannya sudah jelas bahwa ini memang harus dibayarkan siang, ada hak orang lain yang harus dibayarkan. Nah, hak orang lain yang dibayarkan itu adalah kewajiban. Kalau di agama gue seenggaknya ya, kalau kita pakai agama ya, di agama gue seenggaknya. Nah, ini konteksnya dengan sebuah karya pun sama. Ada sebuah kewajiban dari yang harus dibayarkan atas hak orang lain. Kayak gitu. Nah, dalam konteks ini memang pencipta lagu, karena kalau nggak ada pencipta lagu nggak akan bisa apa-apa ya, mereka berhak mendapatkan bagiannya. Oke. Jadi artinya di sini jadi kalaupun ada seorang penyanyi ya, sekarang ada visi ya, ada juga aksi, dan ini uniknya adalah Pio di aksi, Fadli di visi ya. Duanya berbeda, tapi gue harap sih keduanya ini nggak berbeda pendapat lagi dalam hal tertentu ya. Tadi justru berharap ini jadi suatu kesatuan, bisa menyamakan satu suara ketika mereka di Padi Reborn, bahwa ini harusnya pencipta dan penyanyi itu seperti ini. Karena gue bilang ini Pio dan Fadli ini persis banget menggambarin satu pencipta lagu, satu penyanyi gitu kan. Meskipun Fadli juga kalau nggak salah ada beberapa ciptaan lagunya ya. Nah, ini kan gambarin banget. Ini sebenarnya hal baik ini, nggak perlu jadi perbedaan pendapat. Bahkan Pio pun menyambut baik kalau Fadli berada di dalam visi gitu ya. Jadi perbedaan itu semoga bahan dari Fadli dan Pio ini diharapkan bisa menjadi muncul titik temu nih antara para penyanyi dan para pencipta lagu. Gue sih berharapnya kayak gitu. Jadi nggak usah lagi kita ribut-ributin, apalagi media untuk meributkan ini si penyanyi kayak gini, ini si pencipta pengennya begini, si pencipta harusnya begini, si penyanyi harusnya gini. Nggak usah juga. Kita cukup ikutin aja alurnya. Kita cukup saksikan gimana goalsnya ada dua anggota ini yang nggak harus saling bertuburukan antara aksi dan visi ini. Semoga bisa menjadi solusi terbaik untuk kedepannya. Dan nanti seperti di Amerika Serikat, kalau misalkan ada yang cover lagu, ada yang nyanyiin lagu orang lain, udah jelas pembagiannya. Itu kan yang kita harapkan bersama di negara ini. Kayak gitu aja sih sebetulnya. Oke, segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.